Apa benar bahwa jumlah 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan adab akan dikurangi dengan jumlah sahabat yang sudah dijanjikan masuk jannah dengan jumlah sahabat yang ikut perang Badar? Ya, mau dikatakan surga, mau dikatakan jannah, itu sama saja ya. Jannah itu bahasa Arab. Surga terjemahan dari bahasa jannah di dalam bahasa Indonesia. Iya. Dan penggunaan bahasa Indonesia, sebagian kata bahasa Indonesia dimaklumi. Ada yang berasal dari bahasa Arab, ada yang berasal dari bahasa Inggris, ada yang berasal dari bahasa Sanskerta, ada yang berasal dari bahasa Latin. Sepanjang dia sudah menjadi bahasa satu kaum, itu tidak ada masalah dipakai untuk menerangkan dan menerjemahkan makna. Ya, untuk di bahasa satu kaum tersebut. Ini kaidah umum ya yang perlu saya ingatkan. Sebab kalau saya berkata misalnya akan masuk jannah, belum tentu setiap orang yang hadir di majelis ini mengerti kalimat tersebut. Iya. Baik. Adapun pertanyaan dari penanya bahwa 70.000 orang itu ada yang mengatakan sudah keluar darinya para sahabat. Ya. Yang dijamin masuk surga. Demikian pula para sahabat yang ikut perang Badar. Jawabannya tidak ada dalil tegas yang menunjukkan tentang hal itu. Hanya disebutkan saja 70.000 orang di tengah umat masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kalau ada yang ingin mengeluarkan ya sahabat dari mana dari hadis tersebut, dia perlu membawakan dalil. Dan saya tidak mengetahui ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Apalagi konteks hadisnya lebih umum. Ketika disebutkan dalam hadis faida sawadun azim, fanadartu faida sawadun azim. Saya melihat ternyata ada kelompok yang banyak dari umatku. Dan disebutkan minhum atau fihim sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Di tengah umat itu disebut umat seluruhnya yang datang itu. Tidak ada yang diperkecualikan sahabat maupun selain sahabat. Di tengah mereka ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Pada kalimat la ilaha illallah, apakah mencakup tauhid rububiyah? Ya. Kalimat la ilaha illallah akan kita terangkan maknanya secara lafaz dan secara makna. Bahwa la ilaha illallah itu diartikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Jadi dari sisi lafaznya dia penjelasan penafian. Ya, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Tapi terkandung di dalamnya makna apa? Makna tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Iya. Bukan artinya bahwa ketika kita tekankan tauhid uluhiyah saja di situ tidak ada makna tauhid rububiyah. Sudah berlalu ya sifat orang yang beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang yang beriman itu mereka tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Rabb-nya. Kenapa disebut dengan nama Ar-Rabb di dalam ayat? Kenapa tidak disebut dengan misalnya walladzina hum birrahmani atau birrahimi la yusyrikun? Kenapa pakai Ar-Rabb? Ini peringatan ya bahwa tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Dan pengakuan seorang hamba terhadap tauhid rububiyah itu harusnya membuat dia tunduk dan memurnikan tauhid uluhiyahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah di dalam tauhid sudah pernah kita terangkan di dalam pembahasan Qawaidul Arba'ah dan juga di pembahasan salah satu usul. Dan insyaallah nanti kalau ada munasabah lagi kita akan uraikan di pembahasan kitab tauhid. Apakah tauhid itu hanya menguatkan tawakal atau memunculkan tawakal? Tawakal itu bagian dari tauhid. Iya. Bagian dari tauhid. Jelas ya? Jadi kalau penanya bertanya apakah menguatkan tawakal dan memunculkan tawakal, jawabannya dua-duanya. Sebab tawakal seluruhnya adalah apa? Adalah tauhid. Tidak akan muncul tawakal itu kecuali dari orang yang bertauhid. Dan tidak akan menjadi kuat tawakal seorang yang bertauhid kecuali kalau dia mengenal tauhid yang lebih mendalam. Iya. Dan insyaallah ta'ala akan datang bab khusus kita akan uraikan tentang tawakal. Apakah seorang yang pernah melakukan salah satu dari 3 hal dalam hadits Uqasyah
dalam keadaan dia tanpa ilmu. Kemudian dia meninggalkannya setelah tahu ilmu. Apakah masih mendapat kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Ya, tidak ada yang menutup kemungkinan dalam hal itu. Sebab pokoknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya adalah dia meninggalkan segala sebab yang tidak disyariatkan dan sebab yang makruh. Sehingga dia masuk mentahqiq tauhid dengan tahqiq yang sempurna. Jadi itu pokoknya. Kapan dia mentahqiq tauhid dengan tauhid yang sempurna, maka insyaallah taala diharapkan dia masuk ke dalam 70.000 golongan tersebut. Atau 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kami kurang memahami tentang syarat diterimanya amalan. Ya Ustadz, di pembahasan pertama membagi syarat diterimanya amalan menjadi 3. Ya memang saya sengaja membagi 3 ya. Biasanya antum mengenalnya dibagi 2. Iya. Pembagian 2 itu pembagian yang memang diucapkan oleh sejumlah dari ulama kita di masa sekarang dan di masa dahulu. Namun yang membagi 3 juga diucapkan oleh sejumlah ulama kita di masa sekarang dan masa dahulu. Dan pembagian menjadi 3 itu lebih detail. Lebih detail. Iya, ingin tahu bagaimana detailnya? Saya beri satu contoh. Kalau pembagian 3 kita katakan syarat diterimanya amalan ada berapa kemarin? Ada 3. Yang pertama, pelaku amalan itu harus apa? Orang yang bertauhid. Syarat yang kedua, saat dia melakukan amalan dia harus apa? Ikhlas. Dan syarat yang ketiga apa? Dia mutabah, mencontoh dan mengikuti Rasulullah dalam amalannya. Ini 3 syarat. Kalau umumnya hanya disebutkan 2 syarat, keikhlasan dan apa? Dan mutabah. Ya, seberi satu contoh. Ada penyembah kuburan. Ya, dia datang ke masjid, sholat. Sholatnya ikhlas karena Allah. Ya. Dia sholat sesuai dengan tuntunan Nabi. Dia hafal semua hadis tentang sifat sholat. Hah? Berarti dia sudah ikhlas. Dia sudah sesuai dengan petunjuk Nabi. Saya tanya, sholatnya diterima atau tidak? Jawabannya tidak diterima. Sebab dia penyembah apa? Kuburan. Bukan orang yang bertauhid. Sebab orang yang bertauhid musyrik. Orang yang tidak bertauhid musyrik namanya. Iya. Jelas ya? Karena itu tampak bahwa tambahan syarat yang ketiga ini penting. Memang betul di banyak keadaan mau dibagi 2, bagi 3 tidak ada masalah. Tapi di sebagian bentuk harus ditambah syarat yang ketiga. Iya. Itu pembagian dibagi menjadi 3 disebut oleh Al-Imam ya, Asy-Syinkiti rahimahullahu taala dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Kalau saya nggak salah di tafsir di akhir surah Al-Kahfi. Kemudian disebut juga oleh guru kami Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Iya. Apakah Yahudi dan Nasara sekarang masih termasuk ahlul kitab? Ya kalau nggak termasuk ahlul kitab, siapa ahlul kitab kalau gitu? Ya. Dikatakan ahlul kitab karena diberikan kepada mereka kitab. Kepada orang Yahudi ada kitab Taurat kepada mereka, dan kepada orang-orang Nasara ada kitab Injil. Makanya dikatakan ahlul Alkitab. Hanya saja mereka tidak berpegang dengan kitabnya. Kalau mereka berpegang dengan kitabnya, di dalam kitab mereka, ya, akan datang seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad. Ya, disebut oleh Nabi Isa di surah As-Saff bernama Ahmad. Sebab Nabi Muhammad punya banyak nama. Muhammad, Ahmad, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, Al-Aqib, ya, dan selainnya dari nama-nama beliau. Iya.
Ya kalau mereka beramal dengan kitabnya, pasti mereka akan ikut kepada agama Nabi Muhammad. Ya. Dan dari ahlul kitab ada yang merubah isi dari kitab mereka. Sebagaimana yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Dan mereka itu yang disebut ahlul kitab. Ya karena itu hukum di dalam Al-Quran tentang menikahi ahlul kitab itu berlaku. Ya, untuk ahlul kitab yang ada sekarang. Nah, al-yawma seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Jadi dihalalkan dari perempuan-perempuan ahlul kitab. Boleh dinikahi. Tapi ini khusus perempuan laki-laki muslim menikahi dari perempuan ahlul kitab. Adapun sebaliknya, ya, laki-laki ahlul kitab menikahi perempuan muslimah ini haram. Tidak diperbolehkan. Tentang masalah laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Walaupun yang benarnya diperbolehkan, namun ya seorang muslim tidak layak dia masuk ke dalam perkara yang bisa membahayakan agamanya. Dia punya anak-anak nanti, harusnya anak-anaknya menjadi muslim. Bagaimana kalau dia terdidik ya, bersama orang yang tidak, bersama perempuan yang bukan muslim. Nah, dan alhamdulillah perempuan muslimah banyak. Ya. Sehingga seorang tidak perlu berpikir. Hanya saja di dalam ayat diterangkan tentang sebuah hukum ya, yang Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai hikmah di belakang hal tersebut. Bagaimana? Oh ini pertanyaan di luar materi ya. Saya dahulukan pertanyaan berkaitan dengan materi. Manakah dosa yang paling besar? Berdusta atas nama Allah atau perbuatan syirik? Ya. Kebanyakan ulama memang menyebutkan bahwa perbuatan kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Dan memang ini kaidah umum. Hanya saja Ibnu Al-Qayyim beliau menyebutkan suatu sudut dari besarnya dosa berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Karena banyak dari perbuatan kesyirikan atau perbuatan kesyirikan itu, terjadinya kesyirikan itu karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Ibnu Al-Qayyim berdalilkan dengan ayat di surah Al-An'am ya, di mana disebutkan dosa-dosa, disebutkan dosa kesyirikan dan ditutup dengan dosa apa? Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Jadi kata para ulama di situ penyebutan, kata Ibnu Al-Qayyim di situ penyebutan dosa iya. Dalam bentuk at-taraqi, dari yang pendek atau yang kecil kemudian yang paling besar. Ya, ternyata yang paling besarnya di atas paling fullnya adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dan ini tidak bertentangan ya, tidak bertentangan insyaallah. Apabila seorang mendapati di rumahnya benda kesyirikan dan itu milik salah seorang anggota keluarga, apakah boleh dia menghancurkan benda itu secara diam-diam? Kalau dia orang yang berkuasa di rumah itu, ya, maka itu di tengah kekuasaannya tidak boleh dia membiarkan kemungkaran. Tidak boleh dia membiarkan kemungkaran. Tapi kalau misalnya dia di rumah itu adalah anggota rumah tangga, bukan memiliki wewenang di situ, maka di sini kalau dia berkata dia hancurkan secara diam-diam misalnya, ya, itu akan membawa kebaikan, maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau dihancurkan secara diam-diam, setelah itu yang bersangkutan beli lagi, ya, dia beli lagi satu atau dua lebih banyak lagi daripada itu, ya, maka ini namanya merubah kemungkaran dan melahirkan kemungkaran yang lebih apa? Lebih besar lagi. Karena itu dia tempuh cara lain dengan cara menasihati, memberikan ilmu. Dan sekali lagi merubah kemungkaran itu banyak cara ya, banyak cara. Dan seorang di dalam merubah kemungkaran hendaknya dia melihat, ya, bentuk perubahan terhadap kemungkaran tersebut berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam syariat kita. Pada
tentang tahqiq tauhid tanpa hisab dan tanpa adab, masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Pada pembahasan yang ketujuh, para sahabat sendiri menyadari bahwa mereka tidak akan menjangkau hal itu kecuali dengan amalan. Pertanyaan, amalan apa yang masa sekarang ini untuk menjangkau hal itu? Di saat banyak sekali fitnah-fitnah dan cobaan dunia. Ya. Amalan yang ada di masa para sahabat, itu pula amalan yang ada di masa kita. Tidak berbeda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah. Ya. Dalam segala ketentuan dan takdirnya. Secara umum memang masa para sahabat itu lebih baik dari masa sekarang secara umum. Iya. Tapi dalam ukuran orang per orang, dalam jenis amalan tertentu, kadang sebagian amalan di masa ini itu akan bernilai sangat baik sekali untuk orang yang lakukan di masa ini. Sebab beda antara orang yang melakukan amalan tanpa ada ujian dan orang yang melakukan sebuah amalan penuh dengan ujian. Karena itu disahihkan atau dihasankan oleh sebagian para ulama hadis inna idhamil jaza ala qadri idhamil bala. Sungguhnya balasan besarnya pahala itu sesuai dengan kadar besarnya cobaan, besarnya derita yang dia lakukan tatkala dia menjalankan amalan. Ya, ada hadis walaupun hadisnya ada sedikit kelemahan. Ya, bahwa orang yang berpegang dengan sunnah di masa itu seperti memegang di masa ini seperti memegang bara api. Ya, di sebagian riwayat dan riwayat-riwayatnya ada kelemahan, dipertanyakan. Ya. Keutamaan mereka apakah keutamaan ya, sama di masa ini dengan 50 orang di masa mereka atau 50 orang di masa kita? Kata Nabi 50 orang di masa kalian. Jelas ya? Jadi mungkin saja pada sebagian amalan dilihat pada bagaimana kadar dia melakukan amalan tersebut, keikhlasannya, kemudian manfaat amalan itu untuk Islam dan kaum muslimin, ini memberikan pengaruh-pengaruh tambahan untuk melipat gandakan amalan bagi seorang hamba. Karena itu, sekali lagi, seorang muslim dan muslimah di dalam hidup ini hendaknya mempunyai cita-cita yang tinggi. Iya, yang dia cari adalah surga Allah. Maka dia tempuh segala jalan yang mengantarnya kepada surga. Jangan dia terpengaruh dengan berbagai kerusakan, berbagai fitnah, cobaan dunia yang sekarang kita lihat di masa ini. Tapi dia berusaha bagaimana di masa ini dia mencari amalan-amalan yang lebih mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau batal keislaman kita, bagaimana cara masuk Islam kembali? Bagaimana cara bersyahadat? Iya. Kalau misalnya dia melakukan amalan-amalan dari perbuatan kesyirikan, syirik akbar, setelah itu dia bertobat, dia cukup bertobat dari perbuatannya itu, dan tidak perlu dia datang ke pengadilan kemudian dia berkata saya ingin berislam kembali. Sebab asalnya dia sudah tercatat sebagai apa? Sebagai muslim. Iya. Hanya saja dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan apa? Dan melakukan segala kewajiban salat 5 waktu. Bukankah di dalam salat dia membaca syahadat juga? Iya. Baik. Jadi yang dia lakukan. Kecuali kalau dia murtad, iya, kafir, nah ini dia dituntut untuk kembali mengucapkan syahadat. Sebab itu persaksian. Sebab seorang muslim berbeda hukumnya dengan kafir. Dalam hal warisan, dalam hal penguburan, dalam hal disolati, dalam banyak hukum dibedakan. Iya. Apa dalilnya bahwa membuat makanan atau menyembelih atas nama Allah suatu sembelihan untuk disajikan dalam rangka keselamatan karena baru pindah rumah atau beli motor? Apakah itu termasuk kesyirikan? Jadi penulis ini sudah menganggap ini perbuatan kesyirikan. Ya, dia tanya apa dalilnya dianggap sebagai kesyirikan. Ya, seharusnya sebelum menghukum itu kesyirikan, dia tahu dulu dalilnya apa.
baru dia hukumi. Jelas ya? Perbuatan ini tidak mesti langsung dikatakan kesyirikan ya. Dia masuknya ke dalam bid'ah dan khurafat. Iya. Dia kadang masuk ke dalam kesyirikan tapi dengan bentuk atau dengan maksud tertentu. Dan ini insyaallah taala akan datang penjelasannya. Iya. Jadi seorang yang sudah mempelajari tauhid, dia akan pandai membedakan. Ini syirik, ini bid'ah, ini khurafat. Dia bisa membedakan. Jangan setiap masalah yang menyelisihi dia katakan itu syirik. Sebab ingat ya, syirik itu tidak diampuni. Iya. Syirik tidak diampuni. Jelas? Kalau bid'ah berbeda dengan syirik bentuknya. Ada perbedaan-perbedaannya. Ya, walaupun dari syirik itu ada yang disebut bid'ah. Jelas ya? Baik. Baik, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang hadir melalui internet. Pertanyaan dari Denpasar. Sebentar lagi hari raya Nyepi dan bertepatan dengan hari Jumat. Semua orang di Bali tidak boleh keluar rumah. Bagaimana sikap kita? Apakah boleh sholat di rumah bersama teman yang kurang dari 40 orang? Ya, setahu saya kalau di Bali itu ada perkampungan, tempat-tempat kaum muslimin. Ya, yang tetap di hari raya Nyepi pun bisa melakukan sholat Jumat. Ya, mereka hadir di tempat yang ditegakkan sholat Jumat. Ditegakkan padanya sholat Jumat. Seharusnya yang mereka lakukan. Sebab Jumat adalah hal yang diwajibkan atas setiap laki-laki yang punya kemampuan. Iya. Dan dulu penegakan sholat Jumat hanya satu saja di kota Madinah. Di Masjid Nabawi. Orang-orang yang berada di Badu itu datang ke kota di hari Jumat untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, adapun kalau misalnya dia tidak mampu untuk hal itu, maka dia melihat kepada keadaannya. Kalau di hari tersebut dia tidak bisa menegakkan dari syiar agamanya, dia ingin ke tempat yang lain, sebab sekarang transportasi mudah dan gampang, dia boleh ke tempat yang lain dalam bentuk berlibur maupun yang lainnya. Iya. Kalau misalnya sama sekali dia tidak memiliki kemampuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu taala alam. Ini dari Cirebon, bolehkah seorang tukang ojek mengantar Nasrani ke tempat ibadahnya dengan imbalan uang? Ya, kalau dia dari awal tahu bahwa orang tersebut diminta diantar ke tempat ibadah, itu tidak boleh dia lakukan. Sebab itu tergolong tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Sedangkan Allah telah firman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Karena itu seorang muslim harusnya mengetahui di hari raya yang merupakan hari raya orang kafir melakukan ibadah, apakah itu pekanan atau tahunan, dia jangan menyiapkan fasilitas yang memudahkan orang kafir itu dalam melakukan ibadahnya. Sampai para ulama fikih menyebutkan, kalau misalnya ada perahu yang berjalan di hari raya orang-orang kafir itu, maka tidak boleh ada seorang muslim yang ikut di atas perahu itu. Iya, ikut di atas perahu tersebut.
Sebab tidak boleh membantu orang kafir di dalam merayakan apa? Kekafiran mereka. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Ya wallahu taala alam. Baik, waktu sudah habis ya. Pertanyaan-pertanyaan yang lain insyaallah boleh disimpan untuk pertemuan besok. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.